kisah, di tanah Jawa Dwipa yang subur, berdiri sebuah kerajaan besar nan makmur bernama Jenggala. Raja yang memerintah terkenal bijaksana, namun hatinya kerap dilanda kegelisahan. Penyebabnya tiada lain adalah putri semata wayangnya, Dewi Kilisuci. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang kecantikannya tiada tara di seluruh jagat. Kulitnya kuning langsat laksana rembulan, rambutnya hitam legam terurai indah, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja yang memandang. Kabar mengenai keelokan paras Dewi Kilisuci menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri, bahkan hingga ke negeri-negeri yang jauh. Akibatnya, istana Jenggala tak pernah sepi dari kedatangan para pelamar. Raja-raja muda, pangeran-pangeran tampan, kesatria-kesatria gagah berani, semua berlomba untuk mendapatkan hati sang putri dan mempersuntingnya. Namun, tidak hanya manusia biasa yang terpikat oleh pesona Dewi Kilisuci. Makhluk-makhluk sakti dari alam lain, para raksasa penguasa hutan, hingga siluman penjaga gunung pun turut datang melamar. Mereka membawa hadiah-hadiah mewah dan menjanjikan kekuasaan serta perlindungan gaib bagi kerajaan Jenggala. Melihat banyaknya pelamar dengan berbagai latar belakang dan kekuatan, sang Raja Jenggala menjadi sangat khawatir. Ia takut jika salah memilih menantu, atau jika penolakan terhadap salah satu pelamar sakti akan memicu kemarahan dan berujung pada peperangan yang dapat menghancurkan kerajaannya. Di sisi lain, ia juga ingin memastikan putrinya mendapatkan pendamping hidup yang terbaik, bukan hanya tampan atau kaya, tetapi juga memiliki kesaktian dan budi pekerti luhur yang dapat melindungi sang putri dan kerajaan kelak. Dewi Kilisuci sendiri, meskipun menjadi pusat perhatian, adalah seorang putri yang cerdas dan tidak mudah terpesona oleh harta atau penampilan fisik semata. Ia memahami kegelisahan ayahandanya dan juga memiliki kriteria tersendiri untuk calon suaminya. Sang putri mendambakan sosok yang benar-benar tangguh, mampu membuktikan kekuatan dan kesetiaannya melalui ujian yang sesungguhnya, bukan hanya melalui kata-kata manis atau hadiah semata. Setelah berunding dengan para penasihat kerajaan dan putrinya, sang raja akhirnya menemukan sebuah jalan keluar. Sebuah solusi yang diharapkan dapat menyaring para pelamar tanpa menimbulkan pertumpahan darah, sekaligus menguji kesaktian mereka secara adil. Solusi tersebut adalah dengan menggelar sebuah sayembara, sebuah kompetisi terbuka bagi siapa saja yang merasa mampu memenuhi syarat yang akan diajukan. Keputusan untuk mengadakan sayembara segera diumumkan ke seluruh negeri. Para utusan kerajaan dikirim ke berbagai penjuru untuk menyebarkan kabar ini. Isi pengumumannya jelas, barang siapa yang berhasrat mempersunting putri Dewi Kilisuci, harus mampu memenuhi syarat yang akan ditentukan. Syarat tersebut bukanlah syarat biasa, melainkan sebuah ujian kesaktian tingkat tinggi yang dirancang sedemikian rupa agar hanya sosok yang benar-benar luar biasa yang mampu menyelesaikannya. Ini adalah cara halus untuk menolak para pelamar biasa tanpa menyinggung perasaan mereka, sekaligus menantang kesaktian para pelamar dari kalangan makhluk gaib. Berita mengenai sayembara ini disambut dengan berbagai reaksi. Para pangeran dan kesatria manusia banyak yang merasa gentar mendengar bahwa syaratnya akan sangat berat. Mereka sadar bahwa ini bukan sekadar adu ketampanan atau kekayaan, melainkan pertaruhan nyawa dan kesaktian. Sebaliknya, bagi para makhluk sakti atau mereka yang merasa memiliki ilmu kanuragan tinggi, sayembara ini justru menjadi tantangan yang menarik. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan kehebatan mereka dan merebut hati sang putri idaman sekaligus mendapatkan kehormatan. Dewi Kilisuci, yang turut merancang syarat sayembara, berharap bahwa ujian ini akan sangat sulit sehingga tidak akan ada yang berhasil. Dalam hatinya, ia belum siap untuk menikah dan ingin mengabdikan dirinya lebih lama untuk kerajaan dan rakyatnya. Namun, sebagai putri yang berbakti, ia harus menuruti kehendak ayahandanya demi menjaga stabilitas kerajaan. Ia hanya bisa berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan jalan keluar terbaik dari situasi sulit ini. Suasana di kerajaan Jenggala menjadi tegang sekaligus penuh antisipasi. Semua mata tertuju pada hari diumumkannya syarat sayembara. Rakyat bertanya-tanya, ujian macam apa yang akan diberikan? Siapakah gerangan sosok perkasa yang akan mampu menaklukkannya dan berhak mendampingi putri tercinta mereka? Sayembara ini bukan lagi sekadar urusan perjodohan pribadi sang putri, tetapi telah menjadi pertaruhan gengsi dan masa depan kerajaan Jenggala. Raja Jenggala berharap, dengan sayembara ini, ia dapat menghindari konflik terbuka antar pelamar.
Ia menyerahkan sepenuhnya hasil sayembara kepada takdir dan kesaktian para peserta. Siapapun yang berhasil, suka atau tidak suka, harus diterima sebagai pemenang sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah langkah berani yang penuh risiko, namun dianggap sebagai pilihan terbaik saat itu. Tibalah hari yang ditentukan untuk mengumumkan syarat sayembara. Alun-alun kerajaan Jenggala dipenuhi oleh para pelamar dan rakyat yang ingin menyaksikan. Suasana terasa magis sekaligus mencekam. Berbagai sosok hadir di sana. Ada pangeran-pangeran dari negeri seberang dengan pakaian kebesaran mereka, didampingi para pengawal pilihan. Ada pula kesatria-kesatria lokal yang terkenal dengan kegagahannya, membawa pusaka andalan masing-masing. Namun, yang paling menarik perhatian dan menimbulkan bisik-bisik adalah kehadiran makhluk-makhluk non-manusia. Di antara kerumunan itu, tampak sosok-sosok raksasa dengan perawakan tinggi besar, kulit kasar, dan wajah menyeramkan. Ada pula yang berwujud separuh hewan, menunjukkan kesaktian mereka yang berasal dari alam liar. Namun, satu sosok paling menonjol dan membuat banyak orang terkesiap karena penampilannya yang unik sekaligus mengerikan. Sosok itu bertubuh tegap dan kekar layaknya manusia perkasa. Namun kepalanya adalah kepala seekor lembu, kerbau, jantan yang besar, lengkap dengan tanduk kokoh yang melengkung tajam. Dialah Lembu Suro. Lembu Suro bukanlah makhluk sembarangan. Ia adalah seorang adipati atau penguasa dari kerajaan gaib di sekitar Gunung Kelut, yang dikenal memiliki kesaktian luar biasa dan bala tentara siluman yang kuat. Meskipun wujudnya menyeramkan bagi pandangan manusia biasa, ia memiliki kekuatan fisik yang dahsyat dan ilmu gaib tingkat tinggi. Kedatangannya untuk mengikuti sayembara menunjukkan keseriusannya untuk mempersunting Dewi Kilisuci, putri yang kecantikannya telah memikat hatinya. Kehadiran Lembu Suro menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian orang merasa takut dan ngeri melihat wujudnya. Sebagian lagi merasa penasaran akan kesaktian yang dimilikinya. Para pelamar lain, terutama yang berasal dari kalangan manusia, merasa sedikit gentar melihat pesaing sekuat Lembu Suro. Mereka sadar bahwa pertarungan memperebutkan Dewi Kilisuci tidak akan mudah dengan adanya makhluk sekuat dia. Lembu Suro berdiri dengan tenang namun penuh percaya diri di antara para pelamar lainnya. Pandangannya tajam tertuju ke arah panggung kehormatan tempat raja dan Dewi Kilisuci duduk. Ia tidak peduli dengan pandangan atau bisikan orang-orang di sekitarnya. Tujuannya hanya satu, memenangkan sayembara dan membawa pulang Dewi Kilisuci sebagai istrinya, apapun syarat yang diajukan. Kehadirannya menambah bobot persaingan dalam sayembara tersebut. Setelah suasana cukup tenang, seorang patih kerajaan maju ke depan dan membacakan syarat sayembara dengan suara lantang. Seluruh hadirin terdiam, menyimak dengan saksama. Sang patih mengumumkan, "Titah Sri Baginda Raja Jenggala. Barang siapa berkehendak mempersunting Kangjeng Putri Dewi Kilisuci, maka ia harus mampu membuktikan kesaktiannya dengan menyelesaikan tugas berikut. Membuat 2 buah sumur yang amat dalam di puncak Gunung Kelut. Kedua sumur tersebut harus selesai dalam waktu 1 malam saja, sebelum fajar menyingsing. 1 sumur harus mengeluarkan air berbau harum semerbak laksana bunga melati, dan 1 sumur lagi harus mengeluarkan air berbau amis menyengat laksana darah." Seketika, gumaman dan keterkejutan melanda alun-alun. Syarat yang diajukan benar-benar di luar nalar manusia biasa. Gunung Kelut terkenal sebagai gunung yang angker dan puncaknya terdiri dari bebatuan vulkanik yang sangat keras. Menggali 1 sumur saja di sana sudah merupakan pekerjaan luar biasa sulit, apalagi 2 sumur yang sangat dalam dan harus selesai hanya dalam waktu semalam. Ditambah lagi syarat aneh mengenai bau air dari masing-masing sumur, 1 wangi, 1 amis membuatnya terdengar seperti tugas yang mustahil. Banyak pelamar dari kalangan manusia langsung pucat pasi dan kehilangan nyali. Mereka sadar bahwa tugas ini hanya bisa diselesaikan oleh makhluk dengan kekuatan gaib atau kesaktian tingkat dewa. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk mengundurkan diri secara diam-diam, tidak ingin mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang mereka anggap tidak mungkin. Para pelamar dari kalangan makhluk sakti pun tampak berpikir keras, menimbang-nimbang kemampuan mereka. Tugas ini jelas sangat berat bahkan bagi mereka. Namun, di tengah keraguan dan ketidakpercayaan banyak orang, Lembu Suro justru tertawa menggelegar. Suaranya yang serak dan berat menggema di alun-alun, membuat bulu kuduk berdiri. "Hahaha, hanya inikah syaratnya?
Membuat 2 sumur di Kelut? Pekerjaan mudah bagiku, serunya dengan penuh keyakinan. Ia maju beberapa langkah, menatap langsung ke arah Dewi Kilisuci dengan pandangan penuh tekad. Hamba, Lembu Suro, menyanggupi syarat Tuan Putri. Sebelum ayam jantan berkokok menyambut fajar, kedua sumur itu akan siap. Pernyataan Lembu Suro yang penuh percaya diri itu membuat suasana semakin tegang. Dewi Kilisuci merasakan firasat buruk. Ia tidak menyangka akan ada yang berani menyanggupi tugas seberat itu dengan begitu mudahnya. Apalagi makhluk berwujud lembu yang membuatnya bergidik. Namun, aturan sayembara telah diumumkan. Siapapun yang menyanggupi harus diberi kesempatan untuk membuktikannya. Maka, dengan berat hati, Raja Jenggala memberikan persetujuannya, dan sayembara pun resmi dimulai saat senja menjelang. Begitu matahari terbenam di ufuk barat, Lembu Suro segera melesat menuju puncak Gunung Kelut. Kecepatannya luar biasa, meninggalkan para pelamar lain yang masih ragu atau baru memulai persiapan. Ia tiba di puncak gunung yang sunyi dan angker itu saat malam mulai merambat. Tanpa membuang waktu, ia segera memulai tugasnya yang maha berat. Dengan menghentakkan kakinya, bumi terasa bergetar. Ia memilih 2 lokasi yang agak berjauhan untuk kedua sumur tersebut. Lembu Suro mengerahkan seluruh aji kesaktiannya. Tanduknya yang besar dan runcing ia gunakan laksana bor raksasa, menghantam bebatuan keras puncak Kelut. Setiap kali tanduknya menghunjam, batu-batu sebesar rumah pecah berkeping-keping, terlempar jauh. Tanah ia gali dengan kedua tangannya yang kuat laksana cangkul baja. Keringat mengucur deras dari tubuhnya. Namun semangatnya tak kunjung padam. Suara dentuman dan gemuruh tanah yang digali terdengar hingga ke kaki gunung, membuat penduduk desa ketakutan. Proses penggalian berlangsung cepat dan dahsyat. Lembu Suro bekerja tanpa henti, didorong oleh ambisinya untuk memenangkan sang putri. Untuk sumur pertama, ia menggunakan kekuatan magisnya untuk memastikan air yang keluar nanti akan berbau harum. Konon, ia menanam bunga-bunga gaib atau merapalkan mantra khusus di dasar sumur tersebut. Kemudian, ia beralih ke lokasi kedua. Di sini, ia menggali lebih dalam lagi, dan dengan ilmu gaibnya pula, ia memastikan air yang keluar dari sumur kedua akan berbau amis menyengat, mungkin dengan mencampurkan tanah berunsur belerang atau menggunakan kekuatan lain. Malam semakin larut, bintang-bintang mulai memudar di langit timur. Pertanda fajar segera tiba. Lembu Suro bekerja dengan kecepatan yang semakin ditingkatkan. Tenaganya seolah tak ada habisnya. Para jin dan makhluk halus anak buahnya mungkin turut membantu secara kasat mata, mempercepat pekerjaan raksasa tersebut. Suara kokok ayam hutan dari kejauhan mulai terdengar samar-samar, menandakan batas waktu hampir habis. Akhirnya, tepat ketika semburat merah pertama muncul di ufuk timur, Lembu Suro berhasil menyelesaikan pekerjaannya. 2 buah sumur menganga lebar di puncak Gunung Kelut, sangat dalam, dan sesuai dengan permintaan. Satu mengeluarkan aroma wangi semerbak, satu lagi menebarkan bau amis yang menusuk hidung. Lembu Suro berdiri di antara kedua sumur itu, tubuhnya penuh peluh dan tanah, namun matanya bersinar penuh kemenangan. Ia telah membuktikan kesaktiannya, menaklukkan tugas mustahil itu. Kabar keberhasilan Lembu Suro menyelesaikan tugas sayembara dengan cepat sampai ke istana Jenggala. Para mata-mata kerajaan yang ditugaskan mengawasi dari kejauhan melaporkan bahwa 2 sumur raksasa telah tercipta di puncak Kelut sesuai syarat, tepat sebelum fajar menyingsing. Berita ini disambut dengan keterkejutan luar biasa oleh seluruh penghuni istana, terutama oleh Dewi Kilisuci dan Raja Jenggala. Mereka tidak pernah menyangka bahwa makhluk berwujud lembu itu benar-benar memiliki kesaktian sedahsyat itu. Dewi Kilisuci merasakan jantungnya berdegup kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena cemas dan takut. Bayangan harus menikah dan hidup bersama Lembu Suro yang berwujud mengerikan membuatnya bergidik ngeri. Ia menghormati kesaktiannya, tetapi hatinya menolak keras membayangkan menjadi istri dari sosok berkepala lembu. Ia merasa terjebak oleh aturan sayembara yang dibuatnya sendiri, atau oleh ayahnya. Janji adalah janji, pemenang sayembara berhak atas dirinya. Raja Jenggala pun berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia harus menepati janji dan menghormati pemenang sayembara demi menjaga kehormatan kerajaan dan menghindari murka Lembu Suro yang sakti. Di sisi lain,
Ia melihat ketakutan dan keengganan di mata putri kesayangannya. Sebagai seorang ayah, ia tidak tega membiarkan putrinya menikah dengan makhluk yang tidak dicintainya, apalagi yang berwujud menyeramkan. Kegelisahan kembali menyelimuti hatinya. Namun, Dewi Kilisuci bukanlah putri yang mudah putus asa. Di tengah kepanikannya, otaknya yang cerdas bekerja cepat mencari jalan keluar. Ia tidak ingin mengingkari janji secara terang-terangan karena itu akan berbahaya. Tetapi ia juga tidak bisa menerima nasibnya begitu saja. Sebuah ide licik mulai terbentuk di benaknya. Ia harus mencari cara untuk membatalkan kemenangannya tanpa terlihat melanggar aturan sayembara. Dengan berpura-pura tenang, Dewi Kilisuci menghadap ayahandanya. Ia mengatakan bahwa sebelum menerima Lembu Suro sebagai pemenang mutlak, ia ingin melihat sendiri hasil pekerjaan calon suaminya itu. Ia ingin memastikan bahwa kedua sumur itu benar-benar sesuai dengan syarat, baik kedalamannya maupun baunya. Raja Jenggala, melihat secercah harapan dalam usulan putrinya, menyetujui permintaan tersebut. Rombongan kerajaan pun bersiap untuk berangkat menuju puncak Gunung Kelut. Lembu Suro, yang masih berada di puncak Kelut merasa bangga dan puas dengan hasil kerjanya, menantikan kedatangan sang putri dan pengumuman kemenangannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa keberhasilannya justru memicu sebuah rencana licik yang akan berakibat fatal baginya. Ia terlalu percaya diri dan dibutakan oleh keinginannya untuk memiliki Dewi Kilisuci. Rombongan kerajaan Jenggala, dipimpin oleh Dewi Kilisuci dan beberapa pati serta pengawal pilihan, tiba di puncak Gunung Kelut. Mereka disambut oleh Lembu Suro yang berdiri gagah di antara dua sumur hasil karyanya. Dewi Kilisuci menyembunyikan rasa takut dan jijiknya, memasang senyum manis dan memuji hasil kerja Lembu Suro. Sungguh luar biasa kesaktian Kakang Lembu Suro, sapanya dengan suara lembut. Kedua sumur ini sungguh dalam dan ajaib. Hamba sangat terkesan. Pujian dari sang putri pujaan membuat hati Lembu Suro berbunga-bunga. Ia merasa usahanya tidak sia-sia. Namun, Dewi Kilisuci melanjutkan kata-katanya dengan nada penuh muslihat. Akan tetapi, Kakang, untuk memastikan bahwa sumur ini benar-benar sesuai harapan, terutama mengenai baunya yang khas, bolehkah hamba memohon Kakang untuk turun ke dalamnya? Hamba ingin mendengar langsung dari Kakang bagaimana bau di dasar sumur amis itu, apakah benar-benar menyengat seperti yang disyaratkan? Lembu Suro, yang sedang dimabuk kemenangan dan pujian, sama sekali tidak menaruh curiga. Ia menganggap permintaan Dewi Kilisuci sebagai hal yang wajar, sebagai bentuk ketelitian sang putri sebelum menerima hasil pekerjaannya. Dengan bangga ia menyanggupi permintaan itu. Tentu saja, Gusti Putri. Jangankan hanya turun, menyelam di dalamnya pun hamba sanggup demi membuktikan kebenaran karya hamba, jawabnya lantang. Ia lalu bersiap untuk turun ke dalam sumur yang berbau amis menyengat itu. Tanpa ragu sedikit pun, Lembu Suro melompat masuk ke dalam lubang sumur yang gelap dan dalam itu. Begitu sosok Lembu Suro hilang dari pandangan di dasar sumur, Dewi Kilisuci segera memberikan isyarat rahasia kepada para prajurit Jenggala yang telah bersiap di sekitar bibir sumur. Mengikuti perintah sang putri, para prajurit dengan sigap segera mendorong batu-batu besar yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam lubang sumur. Tidak hanya batu, bertonton tanah pun dengan cepat ikut ditimbun ke dalam sumur. Lembu Suro yang berada di dasar sumur terkejut bukan kepalang. Ia merasakan hujan batu dan tanah menimpa tubuhnya. Ia mencoba untuk naik, tetapi timbunan material yang begitu cepat membuatnya terjebak. Ia berteriak marah dan meminta tolong, tetapi suaranya teredam oleh timbunan batu dan tanah yang semakin banyak. Ia sadar bahwa dirinya telah dijebak dan dikhianati oleh putri cantik yang ia puja. Amarahnya memuncak, kesaktiannya ia kerahkan untuk mencoba keluar, tetapi terlambat. Beban batu dan tanah terlalu berat, menguburnya hidup-hidup di dalam sumur buatannya sendiri. Di saat-saat terakhir sebelum nyawanya benar-benar padam tertimbun di dasar sumur, Lembu Suro mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk mengucapkan sumpah kutukan yang mengerikan. Dengan suara menggelegar yang seolah mampu meruntuhkan gunung, ia berseru dalam amarah yang membara, "Oh, wong Kediri embuk bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Oh, orang Kediri, kelak akan mendapatkan balasan dariku yang berlipat-lipat. Kediri akan menjadi sungai,
Blitar akan menjadi halaman rata, Tulungagung akan menjadi danau dalam. Sumpah mengerikan itu menggema di puncak Gunung Kelut, didengar oleh Dewi Kilisuci dan para pengikutnya yang gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa kutukan dari makhluk sakti yang mati, karena dikhianati tidak dapat dianggap remeh. Setelah Lembu Suro benar-benar tewas terkubur, suasana menjadi hening mencekam. Sumur tempat ia dikubur itulah yang kemudian dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai kawah Gunung Kelut. Amarah dan dendam Lembu Suro yang terkubur di dalamnya diakini menjadi sumber kekuatan destruktif gunung tersebut. Sejak saat itu, Gunung Kelut menjadi gunung berapi yang aktif dan sering meletus dahsyat secara periodik. Setiap kali meletus, ia memuntahkan lahar panas, abu vulkanik, dan material lainnya yang melanda wilayah Kediri, Blitar, dan Tulungagung, seolah-olah mewujudkan sumpah Lembu Suro. Banjir lahar mengubah daratan menjadi aliran sungai, Kediri jadi kali, meratakan pemukiman menjadi halaman kosong, Blitar jadi latar, dan menggenangi wilayah lain menjadi kubangan dalam, Tulungagung jadi kedung. Kutukan Lembu Suro menjadi legenda yang hidup dan pengingat akan peristiwa tragis di masa lalu. Kisah legenda Gunung Kelut dan Lembu Suro ini menyimpan pelajaran moral yang mendalam. Pertama, ia mengingatkan tentang pentingnya menepati janji. Pengkhianatan Dewi Kilisuci terhadap janji sayembara, meskipun didasari keengganan, membawa akibat fatal dan kutukan berkepanjangan. Kedua, legenda ini mengajarkan agar tidak menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya. Lembu Suro, meskipun berwujud mengerikan, memiliki kesaktian dan kesungguhan, namun ia tetap diperlakukan tidak adil karena wujudnya. Ketiga, kisah ini menjadi pengingat bahwa perbuatan curang dan licik pada akhirnya akan membawa bencana dan akibat buruk, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan hingga lintas generasi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.